Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ambrosius Andre, NIM 1810416721, kelas manajemen pagi C. Baik, pada kesempatan siang ini saya akan menjawab soal UAS manajemen pemasaran, yaitu dalam bentuk video. Langsung saja soalnya di nomor 1, bagian 1. Bauran pemasaran. Apa itu bauran pemasaran? Bauran pemasaran adalah kumpulan alat pemasaran taktis yang terkendali, produk, harga, tempat, dan promosi yang diadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang digunakan di pasar sasaran. Pengertian ini bauran pemasaran yakni strategi kombinasi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan dalam bidang pemasaran. Hampir semua perusahaan melakukan strategi ini untuk mencapai tujuan pemasarannya, apalagi dalam kondisi persaingan yang sangat ketat dalam dunia perbankan. Bauran pemasaran menggunakan konsep-konsep yang sesuai dengan kebutuhan bank. Baik, kita lanjut yang kedua. Adapun 7 elemen bauran pemasaran, yaitu yang pertama produk, yang kedua harga tarif atau price, yang ketiga tempat, flash, yang kelima promotion, orang atau people, sarana fisik atau physical evidence, yang terakhir proses atau yaitu disebut proses. Lanjut soal yang ketiga, definisi produk. Yaitu apa definisi produk? Definisi produk adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang yang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tepat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk, barang, atau jasa. Terus, apa definisi promosi? Definisi promosi atau promotion adalah suatu upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan. Lanjut, apa itu definisi flash? Definisi flash adalah tempat atau wadah yang digunakan untuk memasarkan suatu produk. Flash merupakan salah satu faktor penting dalam marketing mix agar pemasaran yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal dan produk yang ditawarkan dapat dengan mudah didapatkan oleh konsumen yang membutuhkan. Next, lanjut. Apa itu personality traits? Personality traits itu didefinisikan sebagai keseluruhan cara di mana seseorang individu beraksi dan berinteraksi dengan individu lain. Karakteristik yang sering muncul dan mendeskripsikan perilaku seorang individu, inilah yang disebut sebagai personality traits. Dalam ilmu teknik, lanjut, yaitu apa itu proses? Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya. Lanjut, nomor 9, yaitu apa itu physical evidence? Physical evidence adalah bukti fisik, merupakan suatu hal yang mempengaruhi kepuasan konsumen untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Terus lanjut yang ke-10,
Apa itu strategi pemasaran? Strategi pemasaran adalah sesuatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga sampai dengan promosi dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembelian aktual maupun potensial. Oke, kita lanjut langsung soal bagian 2, yaitu yang pertama bauran promosi tersebut. Yang pertama yaitu periklanan, yang kedua personal selling, yang ketiga publisitas, yang keempat promosi penjualan, yang kelima direct mail. Oke. Adapun definisi bauran pemasaran tersebut yaitu yang pertama periklanan. Periklanan adalah komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan non-laba serta individu-individu. Di sini pihak sponsor berusaha menyebarluaskan berita kepada masyarakat. Berita inilah yang disebut iklan atau advertensi. Jadi, periklanan berbeda dengan iklan. Periklanan adalah prosesnya, sedangkan iklan adalah beritanya. Tujuan periklanan yang utama adalah menjual atau meningkatkan penjualan barang atau jasa. Adapun tujuan-tujuan lain dari periklanan adalah yaitu yang pertama, mendukung program personal selling dalam kegiatan promosi yang lain. Terus yang kedua mencapai orang-orang yang tidak dapat dicapai oleh salesman dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, mengadakan hubungan dengan para penyalur. Yang keempat, memasuki daerah pemasaran baru atau menarik langganan baru. Terus personal selling yaitu adalah interaksi antara individu saling bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau mempertahankan hubungan peraturan yang saling menggunakan dengan pihak lain. Dalam personal selling terjadi interaksi langsung saling bertemu muka antara pembeli dengan penjual dan dua arah sehingga penjual dapat langsung memperoleh tanggapan sebagai umpan balik tentang keinginan dan kesukaan pembeli. Terus yang selanjutnya yang ketiga publisitas. Publisitas merupakan bagian fungsi yang lebih luas, disebut juga hubungan masyarakat dan meliputi usaha-usaha untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang menguntungkan antara organisasi dengan masyarakat. Di samping juga calon pembeli, hampir sama dengan periklanan. Publisitas ini merupakan salah satu kegiatan promosi yang dilakukan melalui suatu media. Namun, informasi yang tercantum tidak berupa iklan tapi berupa berita. Next, promosi penjualan. Promosi penjualan merupakan kegiatan promosi selain periklanan, personal selling, maupun publisitas. Nah, kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam promosi penjualan antara lain peragaan, pertunjukan, dan pameran. Kita lanjut. Terus direct mail. Apa itu direct mail? Yaitu bisa juga disebut pos langsung atau surat langsung, merupakan salah satu dari media periklanan yang berupa kartu pos, buku kecil, surat edaran, brosur, dan lain sebagainya yang dikirim oleh perusahaan pengiklanan kepada calon pembeli. Oke, next, lanjut soal yang kedua, soal bagian 2, nomor 2, yaitu apa itu pengertian promosi. Pengertian promosi adalah salah satu dari 4 elemen dasar bauran pemasaran yang mencakup 4P, yaitu price, produk, promotion, and place atau harga, produk, promosi, dan tempat. Adapun tujuan-tujuan promosi tersebut yaitu yang pertama
Yang pertama yaitu untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Yang ketiga, untuk menaikkan penjualan serta laba keuntungan. Yang keempat, untuk membedakan dan menggunakan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Untuk yang kelima, untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Yang keenam, untuk mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Baik, lanjut soal yang kedua, nomor 3, yaitu terdapat adanya keluaran produk yang baru, terus kita beri diskon pada produsen, pada konsumen, terus harga produk yang terjangkau, ya seperti itulah nomor 3. Terus yang keempat, produknya, soal yang terakhir yaitu produknya kurang bagus, tidak berkualitas, tidak memenuhi kepuasan pelanggan. Terus layanannya karyawan yang kurang sopan, karyawan yang kurang menghargai pelanggan, karyawannya yang tidak kompeten dalam melayani pelanggan. Baik, mungkin sekian jawaban soal UAS manajemen pemasaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.